sistem informasi sistem informasi akademik atau biasa disebut dengan Smart WIM. Di browser bisa dengan menggunakan Google Chrome, bisa juga dengan menggunakan Firefox, bisa dengan menggunakan Edge bawaan dari Windows 10. Nah, di URL-nya nanti tinggal masukkan saja alamat URL-nya itu adalah simwim. Jadi simwim.wim mendatarmakassar.ac.id/siakat. Nah, ini alamatnya mungkin yang perlu dicatat nanti. Saya pindahkan ke notepad biar kelihatan jelas. Nah, ini alamatnya. Jadi simwim.wim_Makassar /Makassar.ac.id kemudian siakat. Oke, jadi ini alamat untuk aplikasi Smart Campus di Universitas Islam Makassar, khususnya yang berkaitan dengan sistem akademik. Jadi sebenarnya di dalam aplikasi ini bukan hanya berkaitan dengan akademik, tapi termasuk juga berkaitan dengan masalah pembayaran. Oke. Nah, nanti setelah memasukkan alamat URL-nya tadi, simwim.wim_makassar.ac.id/siakat, nanti tinggal memasukkan username dan password. Jadi username-nya di sini nanti akan menggunakan NIM teman-teman mahasiswa. Dihafal di NIM-nya semua, Dik. Oke, jadi usernya itu menggunakan NIM dari NIM masing-masing teman mahasiswa. Kemudian untuk password juga sama, menggunakan NIM, kemudian diakhiri dengan tanda pagar. Diakhiri dengan tanda pagar. Saya ambil satu contoh, misalnya ini ada Apsarianti. Nah, jadi usernya itu menggunakan NIM-nya 19141210300. Nah, ini usernya. Kemudian untuk pasnya nanti, nah sama seperti NIM-nya, tapi diakhiri dengan tanda pagar. Nah itu. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya, saya coba saja masukkan yang tadi. Ini username-nya. Kemudian password sama, tinggal ditambahkan tanda pagar di belakangnya. Kemudian nanti tinggal memasukkan angka sesuai yang tertera. Jadi angkanya ini setiap kali kita buka websitenya atau setiap kali kita refresh, itu akan berubah-ubah angkanya. Jadi diikuti saja angka yang muncul. Nah, nanti setelah itu kalau user dan passwordnya sudah benar, nah nanti akan masuk ke aplikasi Smart Campus. Jadi seperti inilah aplikasi tampilan awal yang ada di Smart Campus. Jadi di sini ada beberapa fasilitas menu yang disediakan, mulai dari master data. Kalau kita ingin merubah data mahasiswa, jadi teman-teman bisa merubah sendiri data mahasiswanya seperti alamat, kemudian nomor HP, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian akademik ini ada yang cukup banyak ya. Jadi ada status mahasiswa, di situ ada untuk pengajuan cuti, kemudian ada perkuliahan untuk informasi jadwal kuliah, kemudian ada KRS untuk pengisian KRS mahasiswa. Nah, ini nanti akan kita simulasikan bagaimana kita mengisi atau mengambil kartu rencana studi untuk studi kita di semester ganjil 2021. Kemudian ada juga tugas akhir untuk pengajuan judul, ada penilaian untuk cetak kartu ujian dan nilai semester mahasiswa. Nah, ini nanti di akhir semester kalau kita ingin melihat nilai-nilainya yang pada semester berjalan, nanti di sini menunya di nilai semester. Kemudian ada hasil studi, ini untuk kegiatan mahasiswa, kemudian kartu hasil studi dan daftar nilai sementara.
Kemudian untuk pengajuan wisuda, KKN, nah di bagian keuangan ini ada aktivitas atau riwayat dari pembayaran mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Islam Makassar itu setiap kali akan melakukan registrasi KRS itu harus melakukan pengajuan pembayaran terlebih dahulu dengan menggunakan sistem. Jadi pengajuan pembayaran oleh sistem, kemudian membayar dengan menggunakan virtual account masing-masing. Kemudian nanti setelah membayar, otomatis sistem akan membaca. Lalu KRS-nya akan terbuka. Nah, tapi khusus untuk teman-teman mahasiswa yang tergabung ke dalam pertukaran pelajar, itu tidak perlu melakukan pembayaran di UIM, langsung mengambil nanti saja di KRS mahasiswa. Kalau teman-teman mahasiswa yang ada di UIM, nanti KRS mahasiswanya ini akan aktif setelah melakukan pembayaran. Ya, setelah melakukan pembayarannya sudah disetujui. Oke, baik. Ya. Nah, untuk melakukan registrasi KRS atau memilih mata kuliah apa yang akan kita program di semester berikutnya, di semester nanti, itu teman-teman mahasiswa tinggal masuk ke menu akademika, kemudian KRS, kemudian ambil KRS mahasiswa. Ambil KRS mahasiswa. Nah, teman-teman mahasiswa yang tergabung di pertukaran pelajar itu boleh memilih mata kuliah apa saja dari semua program studi yang ada di Universitas Islam Makassar. Jadi pilihan yang pertama di sini itu adalah memilih program studi mana yang akan kita ambil atau yang akan kita program mata kuliah. Ya. Nah, anggaplah kita ambil satu, misalnya agroteknologi. Nah, kemudian nanti tinggal pilih paket KRS. Nah, kebetulan di semester depan itu adalah semester ganjil, jadi mata kuliah yang akan terbuka atau mata kuliah yang akan berjalan itu hanya adalah mata kuliah yang ada di semester ganjil, yaitu semester 1, 3, 5, dan semester 7. Nah, nanti tinggal pilih saja mata kuliah yang akan kita program itu kita mau ambil di semester berapa. Anggaplah kita pilih semester 3. Kemudian untuk kelas, nah nanti tinggal pilih salah satu kelas saja. Ya, boleh memilih salah satu kelas sesuai dengan yang ada. Karena nantinya setelah teman-teman melakukan registrasi KRS, nanti di pengelola program studi itu akan melihat kembali, mereview kembali data-data mata kuliah yang sudah diprogram oleh mahasiswa dan mengatur penempatan kelasnya. Kalau misalnya ada yang kelas perlu digabung atau ada kelas yang perlu dipisah atau di-split, nah itu nanti diatur di pengelola program studi. Jadi di pemilihan kelas tinggal pilih salah satu kelas saja. Ini kita ambil misalnya 18A01. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita sudah memilih program studi, paket KRS dan kelas, belum ada paket KRS, itu kemungkinan di pengelola program studi itu belum memasukkan mata kuliah untuk semester tersebut yang akan diprogram oleh mahasiswa. Nah, kita coba ganti di program studi yang lain, misalnya agribisnis. Ini juga belum ada ini. Elektro. Nah, ini elektro. Nah, ini salah satu contoh misalnya program studi teknik elektro semester 3, kemudian kelas kita pilih salah satu, nah, nanti ditampilkan mata kuliahnya. Nah, tinggal memilih saja mata kuliah mana yang akan kita ambil. Contoh, kita ambil dasar konversi energi misalnya, kemudian kita ambil rangkaian listrik 1 misalnya. Beri tanda cek saja di bagian kolom pilih ini. Nah, setelah kita pilih, misalnya dari program studi teknik elektro semester 3 itu kita mengambil 2 mata kuliah misalnya. Nah, setelah kita pilih, kita tinggal ambil ini, klik tombol ambil. Nah, nanti mata kuliahnya akan pindah ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini mata kuliahnya yang rencananya akan kita program. Ada 2 mata kuliah.
kalau misalnya kita ingin mengambil mata kuliah berbeda lagi dari program studi yang berbeda atau dari semester yang berbeda, nah ini tinggal kita rubah saja. Misalnya saya ingin mengambil lagi yang di semester 5 misalnya. Ini saya tinggal pilih semester 5. Nah, saya pilih lagi mata kuliah yang akan saya program. Misalnya Ya, aku udah saya ngerti. misalnya ini saya mengambil sistem cerdas, ya. Ambil. Nah, ini berarti sudah 3 mata kuliah yang kita ambil dari 2 semester yang berbeda. Kalau kita ingin mengambil dari program studi yang lain lagi, nah ini kita tinggal ganti program studinya. Misalnya saya ambil dari pendidikan agama Islam. Anggaplah kita ambil semester 3. Kita pilih salah satu kelas yang ada. Nah, nanti tinggal pilih mata kuliahnya lagi. Anggap ini kita ambil ulumul hadis. Kita ambil KRS. Nah, ini berarti sudah masuk 4 mata kuliah yang kita masukkan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi teman-teman mahasiswa ini boleh memprogram semua mata kuliah yang ada di semua program studi. Ya. Nah, nanti tinggal tentukan saja dulu program studinya, kita mau pilih program studi yang mana. Oke, baik. Kemudian kalau misalnya ada yang salah ambil atau kita mau batalkan, ya, kita mau batalkan pengambilan mata kuliahnya, ini bisa kita hapus, ya, bisa kita hapus. Jadi kalau misalnya saya mau batalkan yang dasar konvensi energi, nah ini kita tinggal kasih tanda cek saja di kolom hapus, kemudian kita klik tombol hapusnya. Nah, berarti mata kuliah tersebut batal kita ambil dan kita boleh mengganti dengan mata kuliah yang lain. Misalnya ini kita ambil dari farmasi, semester 1 misalnya, kemudian ambil kelasnya salah satunya. Ini kelasnya ada banyak karena memang kebetulan farmasi ini termasuk salah satu program studi yang mahasiswanya cukup banyak. Ambil salah satu kelas saja. Nah, kemudian ambil mata kuliah yang ingin kita program, misalnya anatomi fisiologi manusia. Nah, ini kita ambil. Nanti masukin dulu. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Untuk memprogram mata kuliah. Nah, setelah kita memilih semua mata kuliah yang rencananya akan kita program, nah, kita tinggal membatasi saja berapa jumlah SKS yang ingin kita ambil. Nah, kemudian nanti setelah fix selesai semua kita tentukan mata kuliahnya. Anggaplah ini kita akan mengambil 4 mata kuliah dengan jumlah SKS sebanyak 11. Ya. Inilah mata kuliah yang rencananya akan kita program di semester ganjil depan di Universitas Islam Makassar. Nah, setelah selesai, ini tinggal diajukan ke dosen pembimbing akademik. Nah, untuk saat ini, semua mahasiswa yang masih tergabung ke dalam pertukaran pelajar itu di pembimbing akademiknya itu adalah Pak Badrudin. Ya, nanti Pak Badrudin yang memvalidasi KRS-nya. Nah, untuk sementara. Nah, kalau selesai, ini tinggal kita ajukan ke dosen PA. Nah, setelah kita ajukan ke dosen PA, nanti tinggal menunggu persetujuan atau validasi dari dosen pembimbing akademik. Nah, di sini kita tidak bisa lagi menambah atau menghapus atau mengurangi mata kuliah yang sudah kita program. Tapi kalau misalnya ada perubahan, anggaplah kita ingin membatalkan atau ingin menambah mata kuliahnya, ini bisa kita batalkan pengusulan KRS. Jadi selama statusnya di sini masih proses, masih menunggu persetujuan PA, ini masih bisa kita batalkan. Jadi kalau kita batalkan, pada saat kita batalkan ini, nah kita bisa menambah atau mengurangi lagi kembali mata kuliah yang akan kita program. Kita bisa menambah lagi, misalnya saya ambil saat ini co-kurikuler. Oke, masuk mata kuliahnya co-kurikuler. Nah, ini bisa kita tambah lagi. Nah, kemudian kalau sudah tinggal diajukan lagi ke dosen PA.
Oke, baik. Kira-kira seperti itu teman-teman mahasiswa untuk registrasi KRS semester ganjil di Universitas Islam Makassar nanti. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pak, izin nanya, Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Muhammad wabarakatuh. Ronaldo dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya. Ini saya izin bertanya, untuk pengisian KRS itu dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, Pak? Terus kan untuk mahasiswa PMM itu ada mata kuliah Nusantara. Itu Ya, diambilnya, diisinya di Smart Campus atau di web kampus Merdeka, Pak? Sekian, terima kasih. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk pengisian KRS itu batasnya nanti sampai tanggal 31 Agustus. 31 Agustus itu sebenarnya sudah dimulai dari tanggal 12 Juli kemarin. Bagi teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Islam Makassar. Nah, itu sampai tanggal 31. Kemudian kalau untuk modul Nusantara, nah itu belum tergabung ke sini. Jadi mungkin nanti pengambilan mata kuliahnya itu di kampus Merdeka, Kemendikbud, atau bisa juga di Spada Dikti. Jadi tidak diambil di aplikasi Syakat yang ada di Universitas Islam Makassar. Jadi berbeda. Jadi yang kita program di sini itu khusus mata kuliah yang rencananya akan kita ambil di Universitas Islam Makassar. Di luar dari modul mata kuliah Merdeka, kampus modul Nusantara. Ya, ada lagi barangkali? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintan Estian dari Universitas Lampung. Jadi pengisian KRS ini dilakukan setelah melakukan pembayaran ya, Pak? Oh, tidak perlu. Kalau untuk teman-teman yang tergabung di pertukaran pelajar itu tidak perlu melakukan pembayaran. Jadi langsung saja masuk ke pengambilan KRS. Ya, langsung saja masuk ke pengambilan KRS. Tidak perlu melakukan pembayaran. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi yang lain barangkali? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari mahasiswa Universitas Samudra Langsa. Saya ingin bertanya, Pak. Saya kan ini, Pak, ambil prodi itu akuntansi itu kan, Pak. Terus mata kuliahnya kan tuh, Pak, tentang kayak perekonomian gitu. Terus mata kuliah apakah yang serumpun dengan kami ini, Pak? Kan nggak ada tuh, Pak, prodi akuntansi kayak gitu. Itu boleh mengambil, kalau yang serumpun itu bisa mengambil di program studi ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah. Jadi ada program studi ekonomi syariah. Kalau mau cari mata kuliah yang serumpun, nah ini bisa ambil dari sini. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, boleh juga sebenarnya dari administrasi bisnis, fiskal, dan publik. Nah, nanti tinggal mengambil saja mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi atau akuntansi. Mungkin di agribisnis juga ada barangkali. Ya. Iya, di agribisnis ya, Bang. Iya, di agribisnis juga ada. Betul. Agribisnis juga ada. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Silahkan kalau masih ada. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kharanum Andini dari Universitas Negeri Medan. Ya. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Iya, Pak. Tadi kan Pak
Maaf, untuk melihat jadwal itu menerima kok 4, Prof. Kemudian tapi yang dosen yang terpilih 3. Ya, halo. Mungkin di mute barangkali yang lain. Ya, tadi saya salah ini. Oh iya, silakan lanjut. Ya. lanjut Pak. Ya, lanjut. Kan di universitas asal saya kan Pak ada mata kuliah wajib kan Pak. Nah, Iya. apakah di Smart Campus ini ada tertera jadwal mata kuliahnya Pak yang akan saya ambil agar tidak bentrokan dengan mata kuliah wajib saya di kampus asal saya Pak? Ada. Nanti untuk proses penjadwalan nanti tinggal masuk ke menu perkuliahan, jadwal kuliah atau informasi jadwal kuliah. Nah, nanti di sini bisa dilihat informasi jadwal kuliah yang sudah diatur oleh pengelola program studi. Berarti itu Pak di perkuliahan, ya. Berarti itu udah kita setelah kita isi KRS baru keluar jadwal kuliahnya? Boleh diisi dulu KRS-nya, boleh juga nanti menunggu dulu jadwal kuliahnya baru mengisi KRS. Tapi kalau saya sarankan sebaiknya diisi saja dulu KRS-nya, nanti karena biasanya jadwal nanti tinggal melihat menyesuaikan saja dengan jadwal kuliah karena waktunya nanti bisa disesuaikan. Waktunya bisa kita sesuaikan sendiri Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Dahlia Faisi Payung. Saya dari Universitas Negeri Medan. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai mata kuliah yang serumpun dengan prodi saya, kira-kira apa ya, Pak? Pendidikan sejarah. Terima kasih. Di pendidikan sejarah, mungkin bisa dibantu kalau ada. Saya kurang menghafal semua ini. Kalau di kependidikan kan kita ada kalau mata kuliah yang terkait dengan kependidikan itu ada semua di FIP ya. Bahasa dan Sastra Indonesia mungkin Pak. Oh iya, betul sekali Pak, betul. Ya. Saya baru ingat. Ya, jadi bisa mengambil di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya, betul. Saya baru ingat. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya Rini Ristiana dari UMSU ingin bertanya mengenai modul Nusantara tadi kan Pak. Kan dari Spada Dikti. Saya ngecek Spada Dikti itu belum ada Pak, tapi Universitas Islam Makassar modul Nusantaranya. Ya, boleh saya jawab yang ini Pak? Iya, oh, ya. Silakan Pak. Ya, untuk modul Nusantara memang mungkin ada yang belum input mata kuliah programnya, karena sekarang ini baru sementara berlangsung workshop dosen modul Nusantara. Jadi di UIM ini dari 55 orang peserta nanti akan didampingi 3 dosen modul Nusantara, dan sekarang ini masih sementara berlangsung workshopnya. Cukup Pak Jun. Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Masih ada lagi barangkali, silakan yang terkait dengan pengisian kartu rencana studi untuk mata kuliah yang silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Saya izin bertanya Pak, pertanyaan pertama, apa kira-kira mata kuliah yang serumpun dengan prodi saya matematika? Dan pertanyaan yang kedua, jika ternyata tidak ada mata kuliah yang serumpun di
berbagai prodi ini? Karena kan ini hanya semester ganjil. Gimana itu caranya, Pak? Iya. Kalau untuk mata kuliah yang serumpun dengan matematika tadi ya. Benar, Pak. Iya. Saya bisa mengambil sebenarnya dari semua program studi yang ada, karena pasti di dalamnya juga ada banyak mata kuliah yang berkaitan dengan matematika. Tapi kalau mau lebih spesifik, sebenarnya bisa mengambil di kimia. Ya, kimia. Di elektro pun sebenarnya dengan informatika itu ada cukup banyak mata kuliah yang berkaitan dengan matematika. Nanti bisa mengambil di situ. Kemudian kalau tidak ada mata kuliah yang serumpun, sebenarnya kita bebas sebenarnya untuk memilih atau mengambil mata kuliah baik yang serumpun dengan program studi kita maupun dengan yang tidak serumpun. Tidak. Nah, bisa saja kita mengambil yang tidak serumpun dengan program studi kita. Ya. Itu bebas mengambil. Makanya saya bukakan saja semua program studi yang ada dan memilih bebas semua mata kuliah yang ada. Nah, nanti mungkin di kampus asalnya nanti tinggal disetarakan atau dikonversi ke kurikulum yang berjalan di kampus tersebut. Nah, bisa mengambil satu atau beberapa SKS yang ada di yang mata kuliah yang disajikan di Universitas Islam Makassar, dan selebihnya mungkin nanti bisa mengambil di modul Nusantara. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mbak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, jadi di KRS apa sih di Smart Campus saya program studinya tidak ada, Pak, jurusan proteksi tanaman. Jadi di pengisian KRS cuma seperti ini, Pak. Sebentar, Pak. Terlihat tidak, Pak? Nih, di bawahnya tidak ada, Pak. Oh iya. Nanti saya update ulang kembali ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Sepertinya saya memang belum mengupload update terakhir ke server, tapi nanti setelah ini baru saya upload. Ada lagi barangkali, silahkan. Pak, saya boleh izin bertanya lagi, Pak? Ya, boleh, silahkan. Pak, tadi kan itu kan kita boleh pilih mata kuliah di berbagai prodi itu kan, Pak? Boleh, iya. Terus Pak, apakah tidak nanti kita akan kayak bentrok jamnya gitu, Pak? Karena kan misalnya tuh kita ambil di prodi apa tuh ya, tadi dekat Bapak tuh kayak mata kuliahnya. Terus agak terputus-putus suaranya. Gimana, Pak? Agak terputus-putus suaranya tadi. Intinya bisa saja terjadi bentrok jadwal ya, karena mengambil mata kuliah dari berbagai program studi ya. Pak, iya Pak, intinya apakah nanti kalau kebentrok tuh gimana gitu Pak? Iya, nanti untuk jadwal menyesuaikan saja nanti jadwal perkuliahannya. Jadi kalau untuk saat ini jadwal juga belum diumumkan oleh pengelola prodi. Jadi untuk sementara bisa mengambil atau memprogram KRS saja terlebih dahulu. Nanti jadwalnya tinggal menyesuaikan. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi izin bertanya lagi, Pak? Iya, silakan. Terima kasih, Pak. Jadi dari presentasi yang Bapak berikan bahwa ada beberapa program studi yang belum menginput mata kuliah ke sistem. Apakah kami boleh meminta seluruh daftar mata kuliah yang ditawarkan ini misal dalam bentuk
file atau ada web khusus mata kuliahnya biar kami bisa langsung pilih sebelum kami KRS-an, kami bisa konsultasi terlebih dahulu ke dosen PA ataupun kaprodi kami dari perguruan tinggi asal kami, Pak. Boleh. Nanti saya bagikan di grup dalam bentuk file saja semua mata kuliah yang akan diprogram di semester ganjil nanti. Boleh, nanti saya tinggal siapkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti saya bagi di grup dalam bentuk file. Oke, silahkan berikutnya kalau masih ada. Saya, Pak. Ya, silahkan. Saya Wulan Ayu Ningtyas dari Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung. Izin bertanya, untuk terakhir penginputan KRS ini kapan, Pak? Terakhir tanggal 31 Agustus. Berarti kita masih punya waktu sekitar 1 bulan untuk KRS-an ya, Pak? Bukan 1 bulan. Kurang lebih 3 minggu lah. 3 minggu. Iya. Untuk mulai kuliahnya kemarin Bapak Badruddin Kadas itu menyampaikan kita belajar di minggu kedua bulan September. Itu tanggal berapa ya, Pak? Kalau di 13 September. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Masih ada barangkali? Saya lanjutkan. Berarti kita kalau mau di Universitas Islam Makassar jumlahnya 18 ya, Pak? 18. Apa? Ya. Kalau kita Pak mau isi KRS, berarti jumlah SKS-nya itu sebanyak 18 ya, Pak? Bagaimana Pak Badar barangkali? Saya saja. Ya, terkait jumlah SKS ya. Tergantung pilihan skemanya ya. Kalau milihnya skema 2 dengan skema 3 di programnya berarti milihnya hanya 8 SKS. Karena yang 2 SKS-nya itu ada modul Nusantara. Kecuali yang pilih skema 1 yang full di UIM, tidak ngambil mata kuliah daring, berarti 20 SKS-nya 18 SKS plus 2 SKS modul Nusantara, berarti 18 yang harus diisi KRS-nya di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Badar. Ya, jelas ya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Berarti nanti kan kita ada yang pakai skema 2. Skema 2 itu yang ada yang daring sama 10 daring sama 10 luring. Saya ini 10 SKS itu udah ngambil di luar. Udah di 3 universitas. Kemudian berarti nanti di UIM ini tinggal ngambil 8 SKS atau bagaimana, Pak? Kemudian 2-nya itu modul Nusantara atau bagaimana? 10-nya sudah diambil daring ya? Iya, Pak, sudah. Berarti di UIM nanti mata kuliahnya tinggal pilih 8 SKS maksimal. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Barangkali? Dari situ kan Pak, itu kan ada kayak pengisian kelas Pak. Jadi kayak kelas reguler 17A, reguler 17 sekian, 18A, 18 sekian, 19A, 19 sekian gitu kan Pak. Itu kan contoh supaya nggak salah milih kelas, maksudnya 17, 18, 19 itu sesuai angkanya atau gimana Pak? Sebenarnya itu untuk pengelola prodi dengan mahasiswa yang ada di tersebut. Jadi yang 2 digit di depan itu biasanya tahun angkatan dari mahasiswanya. Tahun angkatan dari mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswa angkatan 2020 memprogram KRS, biasanya dia pilih kelas yang awalannya 20. Kalau mahasiswa 2019, ya dia pilih awalannya 2019. Tapi kalau untuk mahasiswa teman-teman mahasiswa yang tergabung di perputaran pelajar, nanti pilih kelasnya bebas saja.
bebas saja. Nanti pengelola prodi yang akan mengatur kalau misalnya ada yang memilih kelas yang tidak sesuai. Ya. Pak Jun, boleh Ya. saya mau tanya juga sedikit terkait juga dengan pertanyaannya kawan-kawan tadi. Ini kan ada beberapa fakultas atau prodi yang satu mata kuliah itu ada 2 sampai 3 kelas ya Pak Jun? Betul, iya. Jadi ini sebetulnya kalau misalnya nanti teman-teman milihnya satu di antara 3 kelas itu, kemudian ada bentrok, secara sistem itu bisa dipindah Pak Jun ya? Maksudnya dipindah di kelas yang tidak bentrok. Iya, bisa Pak. Oh bisa ya? Iya. Jangan mata kuliah yang sama tentunya ya? Dengan mata kuliah yang sama. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi buat teman-teman bahwa kelasnya itu bisa dipilih bebas saja untuk sementara waktu. Karena nanti pada saat perkuliahan akan mulai, di pengelola prodi itu akan melihat ulang kembali mana kelas yang bentrok, jadwalnya mana yang tidak, sehingga yang bentrok nanti bisa dipindahkan, atau yang misalnya kelasnya itu tidak mencukupi akan dipindahkan ke kelas yang lain. Ya. Baik. Yang berikutnya teman-teman mahasiswa, saya akan memperkenalkan aplikasi yang kedua. Kalau yang tadi ini adalah untuk aplikasi pengisian KRS Smart Campus di Universitas Islam Makassar. Yang kedua ini adalah LMS, ya. Jadi LMS. Jadi di Universitas Islam Makassar juga itu kita di sini sudah menyediakan menggunakan fasilitas learning management system yang sudah terhubung langsung ke Spada Indonesia, ya, yang sudah terkait atau tersinkron dengan Spada Indonesia. Tapi untuk sementara waktu saya belum menyiapkan akun teman-teman mahasiswa di LMS. Nanti saya tinggal tambahkan saja. Tadi saya baru menyiapkan di apa namanya, di Smart Campus. Jadi nanti kalau misalnya mata kuliah yang teman-teman pilih itu menggunakan LMS sebagai salah satu media pembelajarannya, nah nanti tinggal kita siapkan akunnya, tinggal masuk ke alamat ini, saya copy ulang kembali ke sini. Nah ini alamatnya di app.uim.makassar.ac.id/LMS. Nah, di Universitas Islam Makassar, nama LMS-nya kita itu adalah Nakrau. Nakrau. Itu nama LMS-nya. Nah, nanti tinggal masukkan saja alamatnya ini, site-nya. Ya. Kemudian, nah, nanti setelah dimasukkan, terbuka modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Nah, untuk login, nanti di bagian kanan atas ini kita tinggal klik saja tombol masuk. Nah, nanti tinggal masukkan juga nama user berupa NIM masing-masing, kemudian nanti password. Nanti untuk password awalnya juga sama ya, sama menggunakan NIM, tapi ketika baru pertama masuk biasanya itu nanti akan diminta untuk mengganti password. Saya mengambil satu contoh misalnya. Oke, nah, ini satu contoh login. Nah, kalau dosennya nanti menggunakan media LMS sebagai salah satunya media pembelajaran, nanti mata kuliahnya itu akan tersaji di sini, di menu di bagian kiri. Nah, ini kebetulan belum tersaji, berarti mahasiswanya ini tidak tergabung ke dalam kelas manapun. Nah, ini kebetulan LMS-nya kita ini sudah disinkronisasi dengan Spada Indonesia. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk terkait KRS tadi kan, misalnya Iya, boleh. saya sudah ngisi di Smart UIM, terus apakah saya perlu ngisi lagi di kampus saya gitu, Pak? Saya kurang tahu sebenarnya kalau terkait kebijakannya di kampus asalnya ya. Pak Badar mungkin ada yang ditambahkan terkait itu. Kalau di teman-teman mahasiswa yang kebetulan juga keluar di kampus lain, tetap mereka melakukan pengisian KRS di UIM ya, agar mereka tercatat sebagai mahasiswa aktif di pelaporan. Tapi kalau di teman-teman mahasiswa di kampus asalnya mungkin kebijakannya berbeda. Bagaimana, Pak Badar, ada tambahan barangkali? Mut, mic Pak. Soal KRS tadi tuh, yang Iya. kampus asal ya. Apakah mereka tetap akan melakukan KRS di kampus asalnya atau bagaimana? Ini sebetulnya di grup PSI juga ada beberapa pertanyaan soal itu, ya. Tapi tidak ada jawaban secara tegas dari Pokja. Tetapi mungkin bisa kita cerita untuk kondisi UIM ya Pak Jun. Kalau Betul, di UIM ini kita anggap mahasiswa kita yang keluar itu sudah ngisi KRS di sana. Dan sama juga dengan peserta yang di sini. Kalau misalnya sudah ngisi KRS di sini, berarti KRS yang di sini nanti akan dibawa ke prodi tentunya yang sudah disahkan ya, sudah disetujui ke fakultas masing-masing. Berikut juga nanti nilainya ya, kartu hasil studinya juga keluar dari sini. Itu nanti akan dibawa pulang ke masing-masing kampus. Begitu juga sebaliknya. Jadi mahasiswa kita yang keluar nanti akan KRS dan KHS-nya dibawa pulang ke UIM. Nah, untuk kebijakan kita di UIM sesuai dengan konsultasi dengan Pak Jun sebagai bagian IT itu tidak mesti harus belanja, tetapi harus aktif, statusnya harus mahasiswa aktif semester ini. Jadi teman-teman yang misalnya bayar UKT, bayar SPP atau BPP tetap bayar BPP, SPP di kampus masing-masing. Sama juga dengan kita di sini tetap mahasiswa kita bayar BPP istilahnya di sini dan semuanya harus status mahasiswa aktif semester ini. Antara gitu ya. Terus mungkin nanti kalau ini kayak sepertinya ini teknis mungkin diserahkan ke masing-masing kebijakan kampus, Pak Jun. Iya, betul Pak. Iya. Ya. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya. Ya, silakan. Saya memilih skema 10 perguruan tinggi luring, 10 perguruan tinggi mitra. Nah, saya sudah memilih 10 mata kuliah daring. Jatah saya di UIM 10 SKS lagi. Dan 2 SKS itu untuk mata kuliah modul Nusantara. Artinya sisa jatah saya 8 SKS. Jika nanti hanya ada 6 SKS mata kuliah yang serumpun, bagaimana 2 SKS sisanya? Apakah saya harus ambil atau boleh hanya 6 SKS yang mata kuliah serumpun itu, Pak? Pak Jun yang jawab atau kita mau Pak? Oh. Ya. Ya, kalau 8 SKS ya. 8 SKS itu kan kalau misalnya rata-rata 2 SKS itu 4 mata kuliah. Kalau misalnya tiba-tiba nanti ketemunya dengan mata kuliah 3 SKS, berarti nanti paling banyak 3
mata kuliah yang bisa diambil di sini. Jadi sebetulnya kemungkinan untuk tapi ini kondisi terburuk ya. Kalau misalnya sama sekali tidak ada mata kuliah yang tidak serumpun, tetapi itu kita tidak harapkan. Kalau source informasi dari Pokja itu kan ada dua macam. Kalau mahasiswa kita itu memilih mata kuliah yang di luar kompetensi program studinya, itu terhitungnya menambah kompetensi. Kemudian kalau mahasiswa itu memilih yang serumpun dan yang bisa dikonversi langsung ke kurikulum kita, itu menguatkan kompetensi, itu istilahnya. Itu apa? Bukan istilahnya, itu semangatnya. Nah, tidak, ini kan apa? Tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa yang memang memilih mata kuliah yang sama sekali tidak sesuai dengan prodinya. Misalnya dari pendidikan, kemudian mengambil mata kuliah ilmu tanah di pertanian. Secara sistem oleh Pokja MBKM itu tidak melarang, tetapi itu menjadi kompetensi tambahan. Dan sudah disampaikan di beberapa kali sosialisasi kepada PAC dengan pimpinan perguruan tinggi, mungkin itu tidak dikonversi masuk ke ARS, tetapi itu menjadi bisa menjadi tambahan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, dan seterusnya. Jadi anak-anakku sekalian, sebetulnya apalagi namanya kita juga memang dalam sistem ini, kalaupun nanti akan terjadi begitu, di MBKM ini tidak mematok mesti harus mata kuliah itu bisa dikonversi ke kurikulum. Dan terus soal SKPI kemudian apa istilahnya itu nanti tergantung kembali ke kampus masing-masing. Jadi kita bukakan semua mata kuliah yang ada di sini, ikuti kuliahnya, kemudian nanti sudah ada nilainya kita kasih KHS-nya, kemudian nanti dikembalikan ke perguruan tingginya masing-masing. Itu ya. Baik Pak, ya. Terima kasih Pak. Ya. Kalau saya mahasiswa ini sebetulnya Pak Jun dengan Pak WR1 dengan Pak Kulabiro, seandainya saya mahasiswa, mungkin saya korbankan semester ini untuk memilih mata kuliah yang jauh sama sekali berbeda dengan kompetensi saya. UKT-nya dibayarkan oleh pemerintah, kemudian biayanya juga ini kalau sisi pribadi saya ya, korbankan satu semester pokoknya ngambil mata kuliah yang sama sekali berbeda dengan prodi saya, kalau ini di sisi saya. Tapi ini kan tergantung yang namanya MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini betul-betul kita diberikan kebebasan, tetapi tentu kembali lagi anak sekalian harus konsul dengan PA prodi masing-masing, karena itulah yang akan menilai kita punya mengkonversi atau memberikan penilaian mata kuliah yang diambil di luar. Saya kira begitu. Baik Pak. Ya. Berarti Pak, ya. Jatah saya kan Pak ya. Dari tinggal 8 SKS lah, uringnya di UIN. Berarti saya gas saja lah ya Pak, saya pilih semua sekalipun beda ya Pak. Ya. Oh baik Pak, siap. Diambil saja semua, jangan disisa. Siap Pak, siap. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Unimed ini apa lagi? Singkat. Universitas Negeri Medan. Oh iya. Tapi sepertinya bukan orang Medan ini. Orang Medan. Orang Sumatera Utara Pak, tapi tidak di Medan. Nah, kalau Medan itu saya tahu logatnya. Karena Medan itu bahasanya itu mirip-mirip dengan Makassar. Jadi mohon maaf anakku sekalian, mungkin agak keras suara saya, Pak Jun mungkin dengan teman-teman yang lain itu memang sudah begitu. Kalau dengan orang Medan dengan Makassar itu kalau bicara itu suka ketemunya karena memang intonasi suara kadang memang tinggi ya.
Baik, Ya. Pak. Terima Ya, kasih, baik, Pak. baik, baik, kasih. Ada lagi? Ini sudah pada ngantuk semua ini. Ya. Pak Jun, masih ada? Ya. Izin bertanya Pak, saya dari UNP. Jadi di UNP itu pemilihan KRS-nya udah dilakukan dari tanggal 24 Juli kalau nggak salah, atau berapa kemarin Pak, waktu bulan Juli. Jadi jauh sebelum, bahkan sebelum pengumuman KBKM nih. Jadi mau nggak mau saya udah bayar uang UKT di sana waktu itu, dan juga udah ngontrak SKS. Namun karena malamnya MBKM-nya keluar, jadi saya hanya kontrak 18 karena udah tahu lulus di sini. Jadi cuma 18 yang diambil Pak. Gimana itu untuk UKT saya yang udah saya bayari ke sana, dan juga yang udah saya kontrak 18. Terus kalau di sini kan ngambil 8. Saya kebetulan jurusan geografi Pak. Geografi juga apa Pak? Nggak ada di UIM ini Pak. Ya. Ini saya jawab soal UKT dulu ya. Ya, Ya, Pak. UKT itu memang tetap semuanya membayar UKT di kampus masing-masing sesuai dengan ketentuan kampus masing-masing. Jadi yang nanti untuk di UIM sama sekali tidak ada lagi yang dibayar di UIM. Semuanya membayarnya di kampus masing-masing. Terus soal memang sudah terlanjur mengambil KRS itu tidak ada masalah, nanti sebetulnya itu nanti teknis ke prodi atau ke lembaga perguruan tingginya masing-masing. Tinggal mata kuliahnya, ya ini memang geografi ya. Geografi itu kira-kira rumputnya di mana itu Pak Jun. Tetapi saya kira nanti setelah ini kan Pak Jun akan mengeluarkan semua mata kuliah di semester ganjil ya, supaya nanti bisa dilihat secara manual satu-satu. Setelah itu baru kemudian dilakukan apalagi namanya pembelanjaan di KRS. Ya. Saya kira sampai sejauh ini saya yakinlah adalah itu tadi mata kuliah yang bisa disepadankan serumpun dengan prodiginya masing-masing ya. Semester berapa ini? Siapa lagi tadi namanya? Sekarang? Saya mau masuk semester 5, Pak. Masuk semester 5. Ya. Ya, Pak. Kalau di yang MBKM ini kan 20 SKS ya kan, Pak. Jadi kemarin waktu saya ngambil SKS itu saya 24 SKS sebenarnya semester ini. Tapi karena udah dapat pemberitahuan lulus jadi baru keambil 18, Pak. Sisa 6 SKS-nya belum diambil. Itu apa nggak apa-apa, Pak? Terus juga kalau kan 24 aturan saya semester ini, tapi saya ikut MBKM jadi 20, itu dikonversinya 4 sisanya nggak apa-apa ya, Pak? Ya, itu yang 4 sisanya kan ngambilnya di kampus sendiri ya. Yang jelas 18 itu kontraknya sudah di kampus sendiri ya, yang 18 SKS itu. Jadi saya sarankan nanti setelah keluar keluar mata kuliah yang ada di UIM, ya keluar mata kuliah yang ada di UIM nanti dilihat, kemudian dikonsultasikan ke prodi atau PA-nya kembali. Nah, berarti milihnya itu skema 3 ya? Skema 3 ya, pemilihannya di MBKM. Ya kemarin di MBKM-nya kan dapat 20, jadi saya pilih 10-nya daring. Daringnya mencar ya kan Pak, ada yang di UPI saya ambil, ada yang pokoknya mencar. Nah 10-nya itu ngambilnya di sini di UIM, yang untuk luringnya 10-nya ini nih, duanya kan udah pasti itu untuk Nusantara, jadi sisa 8. Sedangkan di UNP itu saya semester ini dapatnya tuh 24 SKS. Nah, jadi 4 sisa SKS-nya itu kan saya berarti semester ini hanya menjalani 20 SKS kalau ikut MBKM. Empatnya itu memang gimana Pak besok tuh, atau diikuti aja di UNP ya Pak? Nggak usah ditukar yang 4-nya. Iya. Jadi itu kan sudah internal ya. Di sini saya diskusi dengan beberapa prodi karena saya kira semester ini kita mungkin harapannya nanti akan luring, tetapi kelihatannya masih daring terus.
dan perkuliahan kita juga sekalipun ini masih tetap daring. Secara internal itu sebetulnya enggak masalah. Dicukupkan 24 SKS, ngambil di kampusnya sendiri yang 4-nya itu. Pak Jun gimana itu di feeder atau PDDikti itu? Mana Pak? Ini orang ETI. Iya. Enggak masalah Iya, ya, Pak? Ya? Enggak masalah, Pak. Oh, enggak masalah, iya. Iya. Jadi kembali nanti konsultasinya ke prodi. Kalau di sini kami sarankan begitu. Jadi mahasiswa tetap full 24 kalau mau ngambil 24. Iya. Ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Saya Pak Mirazi. Waalaikumsalam. Dari Ya. Prodi Teknik Sipil kan, Pak. Ya. Kami kan di Prodi Sipil Universitas Samudra di semester 3 udah ada namanya MK struktur beton 1, struktur baja, dan pengerasan jalan raya. Sedangkan di UIM semester 3-nya itu nggak ada untuk MK wajib saya. Apakah saya bisa ambil di semester 5? Karena struktur beton tuh sudah adanya di semester 5 di UIM, Pak. Bagaimana, Pak? Sebenarnya tidak masalah, boleh saja kita mengambil seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita bisa bebas mengambil mata kuliah yang sesuai dengan baik yang sesuai dengan rukun kita maupun tidak. Jadi nanti mata kuliah itu nanti akan dikonversi ulang di kampus asalnya sesuai dengan jumlah SKS-nya. Jadi boleh, tidak ada masalah, bisa diambil. Dan berhubung untuk teknik sipil Universitas Makassar, Islam Makassar kalau nggak salah baru buka di tahun 2020. Dan berarti Betul. mereka masih di semester 3 kan, Pak? Ya, semester 3. Apakah kesediaan untuk kelas semester 5 itu ada, Pak? Mungkin nanti akan dibicarakan dengan ketua program studinya barangkali Pak Badarli untuk teknik sipil. Teknik sipil kan baru semester berapa ini sekarang, Pak? Semester 3. Oh iya. Saya kira Iya, enggak. karena baru 2 angka. Iya. Baru 2 angkatan. Enggak bisa mungkin itu, Pak, ngambil di sipil. Semester 5 ya. Iya, kalau di semester 5 ke atas. Dan untuk dibilang kami ngambil di luar MK yang struktur beton, Pak, karena nggak bisa. Untuk MK teknik sipil itu berstruktur, Pak, beton 1, beton 2. Kalau semisal kita tidak mengerti di beton 1, percuma nggak bakalan bisa kita lanjut ke beton 2, Pak. Itu kayak mana ya, Pak? Bagaimana mungkin Pak Badar? Ya, sudah ini Ya. agak sangat teknis ini pertanyaannya dan Betul, iya. Ya. Karena itu sudah terkait dengan mata kuliah wajib ya, mata kuliah persyaratan ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk mata kuliahnya itu tadi disampaikan Pak Jun bahwa sekalipun kita ini teknik sipil, tetapi tidak mesti kita ngambil mata kuliah di teknik sipil ya, gitu ya. Semua program studi yang ada di UIM kita bukakan, di mana saja mata kuliah yang ada kemudian itu serumpun dan bisa dikonversi ataukah tadi tidak serumpun dan bisa dibuatkan SKPI silakan diambil. Dan itu memang sudah sesuai dengan arahan dari Pokja MBKM bahwa mahasiswa yang datang di perguruan tinggi Bapak dan Ibu itu dia sampaikan bukakan akses untuk semua mata kuliah. Jadi apalagi namanya ini Fahmi Razi ya bisa saja nanti milih-milih mata kuliah yang memang mungkin tidak mata kuliahnya tidak mesti
ikut di kurikulum yang ada di sana sekarang ya, karena memang ini sangat beragam. Ya, begitu kira-kira ya jawaban. Ya. Pak, Ya, saya ya. mau nanya, nomor NPWP itu apa ya, Pak? Iya. Ya itu di data mahasiswa itu nomor pokok wajib pajak. Tidak perlu diisi sebenarnya. Oh, nggak perlu, Pak? Ya, tidak perlu. Oke, oke. Iya, kalau untuk teman-teman mahasiswa sebenarnya yang masuk di program pertukaran pelajar ini mungkin bisa yang utama sebenarnya fokusnya itu di pengambilan KRS saja. Karena data-data mahasiswa itu kan sebenarnya kalau kita itu sudah terdaftar di Peredikti dari kampus asal ya. Jadi data kita di sana itu sebenarnya sudah lengkap. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sekarang sudah jam 16.25. Ya, saya kembalikan ke Pak Waturi. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya kira ini awal kita jumpa dan nanti kita akan banyak lagi diskusi di grup terkait dengan soal teknis. Kalau nanti diperlukan lagi untuk pertemuan seperti ini, nanti kita akan bukakan lagi kembali Zoom. Sekarang ini saya mau coba lagi siapa tadi yang belum ada, Universitas Tarumanegara. Sudah ada ya? Sudah ada ya. Kemudian Universitas Prima Indonesia. Sudah ada juga ya. Universitas Prima Indonesia. Pak, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nggak ada ya? Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tadi sudah ditambahkan. Silakan diisi kembali presensinya. Sudah ditambahkan di form itu. Mohon maaf tadi agak kelewat. Jadi ada dua yang tidak ada perwakilannya, Tarumanegara dengan Universitas Prima Indonesia. Pak Kepala Biro masih ada? Pak WR1 masih ada di room? Tidak ada lagi ya. Kabak akademik juga sudah keluar rupanya ini Pak Jun. Kita tinggal berdua ini Pak Jun. Ya, maaf anak-anakku sekalian, di Makassar ini kita sudah masuk waktu asar ya. Malah sudah lewat tadi. Ya, mestinya kalau sudah masuk waktu asar semua aktivitas sudah di masjid semua. Sebelum saya tutup, masih ada pertanyaan? Satu atau Pak, ya. Saya Ya. Pak, itu kan kalau ini ya Pak, kalau boleh minta izin Pak, nanti link untuk pengisian KRS di UIM itu Pak di-share aja ke grup boleh Pak? Oh boleh, Ya, boleh. Ya. Sekalian sama seluruh mata kuliah yang ada di UIM itu Pak. Jadi kami bisa konsultasi ke Kaprodi kami kan Pak, mata kuliah mana aja yang bisa kami ambil begitu Pak. Ya. Bisa. Terima kasih. Ya. Pak. Ya. Linknya nanti Pak Jun setelah saya add masuk di grup ya. Sebenarnya link dari yang disampaikan tadi Pak Jun itu sudah ada juga sudah ada juga menunya di website UIM. Di UIM Makassar kalau dibuka websitenya itu sudah ada link untuk Nakrau atau LMS dan ada juga link untuk apalagi itu Smart Campus itu sudah ditambahkan juga. Tetapi nanti juga Pak Jun share linknya langsung. Kemudian Pak Jun kira-kira berapa lama dibuat itu daftar mata kuliah semester ganjil? Sebentar, besok sudah bisa saya bagi. Oh baik, alhamdulillah. Iya. Iya, berarti begadang lagi Pak Jun ini ya. Iya. Saya kira cukup ya, Pak Kabak Akademik, ada yang mau disampaikan?
Pak Ahmad Najib. Ini sudah Ya, saya kira tidak ada Pak. Sudah. cukup ya. Ya. Jadi di grup, saya ulang lagi, di grup WhatsApp kita itu Pak Kabak Akademik ada juga setiap hari memantau, Pak Wersatu juga ada, Pak Kepala Biro Akademik juga ada memantau, dan ada beberapa tim yang lain yang ikut memantau diskusi, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari anak-anakku sekalian, para peserta pertukaran mahasiswa merdeka ini. Kalau saya kira sudah, Pak Wersatu, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Pak Wersatu saya lihat masih ada di room. Pak Prof. Arvin. Ya, halo. Ya, Pak. Oke, maaf tadi. Saya kira ini mahasiswa baru di UIM ya. Ya, mahasiswa lama yang ambil mata kuliah yang bisa dipertukarkan, yang bisa diambil oleh mahasiswa pertukaran. Ya, makanya pesan-pesan maaf ya. Saya kira tadi mahasiswa baru jadi mahasiswa ternyata. Berarti muda-muda semua kelihatan ya. Ya, nampak seperti mahasiswa baru semua, Bro. Iya, saya yang terkecoh kalau begitu. Ya, adik-adik semua selamat ya. Selamat. Semoga cepat selesai. Yang diprogramkan di UIM bisa lancar, bisa lulus dengan baik. Pelayanan juga kami usahakan maksimalkan. Terima kasih pada Kabiro Akademik, Kabak, terkhusus pada ketua tim pengelola PMM ini, Bapak Dr. Badudin Kadas. Terima kasih. Selamat ya semua anak-anakku semua. Selamat belajar, selamat bersiap-siap, dan insya Allah sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 1, terima kasih Pak Junaidi, Pak, lebih akrab kami dengan Pak Jun. Terima kasih Pak Kabak Kepala Biro Akademik, Kabak Akademik, terkhusus anak-anakku sekalian. Terima kasih atas kehadirannya semua. Selamat bergabung menjadi mahasiswa Universitas Islam Makassar, dan semoga kita semua tetap sehat dan diberi umur yang panjang dan selalu tetap semangat, jaga imun, sehingga insya Allah kita akan bisa menyelesaikan program ini, dan anakku sekalian juga nanti bisa akan selesai sesuai dengan waktu yang kita rencanakan semua. Untuk mengakhiri, saya mengajak ini, terutama saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membaca surah Al-Asri bagi yang muslim ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Lucu juga ya. Kita foto dulu, Pak. Ya, silakan. Ayo kamera di-on-kan, teman-teman. Ada aku Ayo. Ya, silakan. Ada yang mau foto, nyalakan dulu kamera semua. Artai banteng. 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 Ya, silakan saling menyapa. Saya mau sholat dulu ya. Ada yang mau screenshot nggak? Oh ya, screenshot dulu.
Boleh, boleh. Aku aja yang screenshot kan boleh. Ya, minta tolong Rizka wakili. ya. Raya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. Slide berapa 1, ini? 2, 3. Oke, udah. Nanti dikirim di grup. Oke, terima kasih. Nggak kerasa. Oke. Manis-manis banget senyumnya, Yang perbaru Pak. dia terasa. Silakan lanjut ya, saya tinggal sholat dulu ya. Iya, Pak. Kami lagi Terima kasih, promosi, Pak. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Makasih, Pak. Kakak, manis-manis banget senyumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lempar batu biar terasa, Ini Wo. pohon Lempar beringin batu. mana? Lu lagi dibikinin batu. Udah boleh live. Boleh, boleh. Live terus. Izin keluar ya. Ya, ini juga. Jadi. Jadi ada lebihnya 2 bungkus tadi tuh. Siap ya, makasih semuanya, makasih. Sama-sama, Bar. Enggak. Mentang beralim itu kan dulu kan satu bidang kan toh. Pindah ke bidang gede. Aduh, pakai